Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi presentasi tentang proses perwakafan. Yang pertama, di poin A ada proses perwakafan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32 sampai dengan 39 dijelaskan bahwa PPAIW atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang mendaftar paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan salinan ikrar akta wakaf dan surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan dan keterkaitan dokumen lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 34 sampai dengan 39 ditegaskan bahwa yang pertama, pasal 34, yaitu instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 35, bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan PPAIW kepada Nazir. Pasal 36, dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya. Pasal 37, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 38, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Pasal 39, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam peraturan pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu proses perwakafan menurut PP nomor 42 tahun 2006. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memberikan keyword kepada teman-teman, yaitu yang pertama adalah LKS. LKS adalah Lembaga Keuangan Syariah. Yang kedua adalah PWU. PWU adalah penerima wakaf uang. Yang ketiga BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang terakhir AIW atau Akta Ikrar Wakaf. Di sini menjelaskan secara mendetail tentang prosedur wakaf bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang pertama dalam pasal 23. Di sini menjelaskan tentang wakaf bergerak. Nah, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS PWU. Nah, di pasal selanjutnya, LKS ditunjuk oleh Menteri. Setelah itu, BWI Badan Wakaf Indonesia memberikan saran dan pertimbangan untuk LKS yang ditunjuk oleh menteri tersebut ketika LKS tersebut memenuhi syarat. Nah, yang berikutnya, BWI itu wajib memberikan pertimbangan atau kepada menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS tersebut memenuhi syarat. Nah, yang terakhir adalah Menteri paling lambat 7 hari menunjuk kepada LKS atau menolak permohonan yang dimaksud tersebut. Nah, yang selanjutnya pasal 25 itu menjelaskan tentang LKS PWU. Jadi ketika LKS PWU tersebut sudah ditunjuk oleh menteri, maka dia memiliki kewajiban yang pertama, mengumumkan kepada publik sebagai LKS PWU. Yang kedua, dia menyediakan belangko sertifikat wakaf. Berikutnya, menempatkan uang wakaf dalam rekening titipan atas nama Nazir. Menerima pernyataan kehendak wakif secara tertulis dalam formulir pernyataan wakif. Terus menerbitkan sertifikat wakaf uang,
menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif, dan menyerahkan tembusannya kepada nadhir. Nah, yang terakhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasal 30 tentang prosedur wakaf tidak bergerak. Nah, di sini yang pertama adalah pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW dengan menyebutkan jenis benda atau harta benda yang diwakafkan. Nah, yang berikutnya, kehadiran nadhir dan mauquf alaih atau saksi itu minimal 2 orang. Terus pernyataan kehendak wakif ini bisa berupa wakaf khairi atau wakaf ahli. Nah, wakaf ahli itu diperuntukkan untuk kesejahteraan sesama kerabat atau orang yang masih nasab dengan sang wakif. Nah, ketika wakaf ahli ini atau para kerabatnya sudah tidak ada atau sudah punah, nah, wakaf ahli ini bisa langsung beralih status menjadi wakaf khairi. Nah, yang mana wakaf khairi ini peruntukannya itu ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Yang terakhir adalah proses perwakafan menurut hukum Islam. Nah, jadi di sini wakif berikrar di hadapan pejabat AIW. AIW sendiri dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah, dalam pelaksanaan ikrar, wakif diharuskan menyerahkan surat menyurat yang telah disyaratkan sebelumnya dalam proses perwakafan. Di sini saya akan membahas tentang poin D, yaitu proses perwakafan menurut PP nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Terdiri dari pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Pasal 2 meliputi ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, kemudian wakif tidak dapat menghadap pejabat pembuat ikrar wakaf. Pasal 3 terdiri dari sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan salinannya. Kemudian akta ikrar dibuat rangkap 3, meliputi lembaga pertama dipimpin oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Lembaga kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada bupati atau kota madya atau kepala daerah dan kepala subdit agraria. Ketiga, dikirim ke pengadilan agama setempat. Kemudian salinan akta ikrar wakaf dibuat rangkap 4, yang lembar pertama disampaikan kepada wakif, lembar kedua disampaikan kepada nazir, lembar ketiga disampaikan kepada kandepak, lembar keempat disampaikan kepada kepala daerah setempat atau kepala desa. Pasal 4 yang berbunyi saksi ikrar wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya, serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya yaitu ada proses perwakafan menurut adat istiadat daerah tertentu. Salah satunya yaitu ada pada di Banten. Umpamanya terdapat Guma Serang, adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, di Lombok, yaitu contohnya terdapat tanah Pareman, ialah tanah negara yang dibebaskan dari pajak, yang hasilnya nanti diserahkan kepada desa-desa, subak, dan kepala candi untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga ada pada di Jawa Timur, yaitu terdapat tanah perdikan, ialah sebidang tanah yang merupakan pemberian dari seorang raja kepada seseorang atau kelompok tertentu yang berjasa. Lalu, pada sejak zaman dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Lalu kemudian, pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran yaitu nomor 5/Do/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Adapun dari kesimpulan makalah kami yaitu yang pertama, proses perwakafan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditelusuri dalam pasal 32 sampai dengan pasal 39. Kemudian
Yang kedua, kompilasi hukum Islam menerangkan proses perwakafan pada pasal 223 dan pasal 224. Dan yang terakhir yaitu proses perwakafan menurut adat istiadat dilihat dari berkembangnya wakaf di Indonesia. Sejak masa dahulu, praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Sekian dan terima kasih dari materi makalah kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.